Tahun udah 2022, tapi kenapa ya masih banyak aja berita-berita terkait hal mistis ataupun dukun di Indonesia. Misalnya nih, ada berita tentang orang yang percaya dukun bisa menggandakan uang, ada juga orang yang percaya dukun bisa menyembuhkan penyakit. Bahkan kemarin nih, uniknya, ada sekelompok orang yang meminta bantuan dukun untuk membantu timnas Indonesia jadi juara di final Piala AFF kemarin. Sebenarnya apa sih yang membuat orang Indonesia itu masih percaya dengan hal-hal mistis, termasuk kepada dukun? Kalau dilihat dari hasil survei yang dilakukan oleh Wellcome Global, ternyata tingkat kepercayaan orang Indonesia kepada dukun itu lebih tinggi loh dibandingkan dengan tingkat kepercayaan orang Indonesia kepada ilmuwan. Kok bisa? Jadi hasil survei yang dilakukan oleh Wellcome Global pada Agustus 2020 hingga Februari 2021 kemarin itu menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan orang Indonesia kepada dukun itu sebesar 13%, lebih tinggi jika dibandingkan dengan tingkat kepercayaan orang Indonesia terhadap ilmuwan yang hanya 12%. Jadi nggak heran ya kenapa orang Indonesia itu lebih percaya sama dukun dibandingkan dengan ilmuwan. Sebenarnya, fenomena mempercayai dukun ini bukan hal baru loh di Indonesia. Kalau kita lihat sedikit ke belakang, di tahun 2019 misalnya, ada fenomena pengobatan alternatif oleh Ningsi Tinampi, seorang wanita asal Pasuruan, Jawa Timur. Waktu itu, pengobatan Tinampi sempat menghebohkan masyarakat karena dipercaya bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Bahkan, pengobatan itu selalu dipenuhi oleh warga yang tidak hanya datang dari Jawa Timur, tapi dari berbagai daerah di Indonesia. Kalau kita lihat nih ya, channel YouTube-nya Ningsi Tinampi, hingga Januari 2022 itu sudah ada 3,3 juta subscriber loh. Berarti masih banyak ya yang nonton dan percaya Ningsi Tinampi, walaupun belum terbukti nih kebenarannya. Fenomena pengobatan alternatif seperti Tinampi ini bukan hal baru. Di tahun 2009 lalu misalnya, ada seorang bocah asal Jombang, Jawa Timur yang bernama Ponari. Waktu itu, Ponari mengaku bisa mengobati orang dengan menggunakan batu yang dimilikinya. Caranya, batu itu dicelupkan ke dalam air, kemudian air itu diminum sama orang yang pengen sembuh. Kedengarannya nggak masuk akal ya, tapi siapa sangka, waktu itu ribuan orang datang berbondong-bondong ke rumah Ponari untuk minta diobati. Alasan masyarakat waktu itu simpel. Kalau kita lihat dari arsip harian Kompas tahun 2009, salah satu pasien menyebutkan kalau sekali ke dokter spesialis habis Rp100.000, itu seperti duit terbuang karena sakitnya tidak kunjung sembuh. Makanya dia pilih ke Ponari karena bisa bayar seikhlasnya. Karena terlalu ramai, akhirnya polisi waktu itu menutup praktek Ponari. Ada juga kisah dukun yang sempat menggembarkan. Kali ini bukan soal kemampuannya mengobati seseorang atau banyaknya orang yang berobat ke dia, tapi kasus soal pembunuhan yang melibatkan dukun tersebut karena diduga praktek ajaran dukun sesat. Peristiwa ini terjadi tahun 1998, tepatnya di Desa Seimayang, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Pria bernama Suraji atau lebih dikenal sebagai Dukun AS didakwa menjadi pembunuh 42 orang perempuan dalam kurun waktu 1986 hingga 1997 yang diketahui merupakan pasien yang menjalani pengobatan kepada Dukun AS. Saat itu Dukun AS dikenal warga sebagai orang pintar atau dukun yang menyediakan jasa pengobatan atau konsultasi terkait hal mistis. Dan waktu itu banyak perempuan yang berobat kepadanya. Namun sayangnya mereka justru dimanfaatkan Dukun AS untuk memperoleh kesaktian dengan syarat membunuh 71 orang perempuan. Dan kisahnya ini bahkan sampai difilmkan loh. Dan kemudian pada tahun 1998 pengadilan memvonis mati Dukun AS atas perbuatan tersebut. Tapi percaya dengan dukun gak cuma bicara soal pengobatan. Ada juga orang-orang yang memanfaatkan jasa dukun untuk menjadi cepat kaya. Caranya dengan menggandakan uang. Salah satu kasusnya pernah terjadi di Probolinggo, Jawa Timur pada tahun 2016 lalu. Jadi ceritanya ada seorang pria bernama Taat Pribadi atau lebih dikenal orang dengan nama Kanjeng Dimas yang dipercaya bisa menggandakan uang hingga ribuan kali lipat. Pengikutnya waktu itu banyak, bahkan bukan cuma warga biasa, tapi juga diikuti oleh pengusaha, dosen, bahkan sampai anggota TNI yang jumlah pengikutnya waktu itu mencapai ribuan orang. Belakangan diketahui kemampuan menggandakan uang tersebut merupakan penipuan karena selama ini pengikutnya ternyata diberi uang dan emas palsu oleh Kanjeng Dimas. Nah, kasus dukun yang mengaku-ngaku bisa menggandakan uang ini sebenarnya bukan hal baru ya. Kalau kita lihat dari tahun 70-an sampai dengan sekarang, kasus seperti itu banyak sekali dan korbannya juga nggak kalah banyak. Padahal iming-imingnya sama, yakni mengaku bisa menggandakan uang.
Jadi kenapa sih masih banyak orang-orang yang percaya terhadap hal ini? Nah, menurut Guru Besar Antropologi Budaya UGM, Hedi Sri Ahim Saputra, fenomena seperti ini sebenarnya sudah terjadi sejak zaman dahulu kala. Hedi menjelaskan, jadi manusia itu memiliki 4 pola pikir. Yang pertama common sense atau akal sehat, yang kedua magi atau kepercayaan terhadap hal gaib, kemudian ada agama dan sains atau ilmu pengetahuan. Nah, di zaman dulu, sebelum ada agama dan ilmu pengetahuan, orang-orang mengandalkan common sense dan magi untuk menyelesaikan masalah. Jadi, kalau akal sehat mentok, ya larinya ke magi. Nah, ketika muncul agama dan ilmu pengetahuan, orang menyelesaikan masalah dengan 2 hal tersebut. Tapi, kalau keduanya tidak bisa menjawab masalah, orang cenderung pakai magi lagi untuk menyelesaikan masalah. Jadi, pola pikir 4 ini sebenarnya nggak hilang, Mas. Ya, 4-4-nya masih ada. Nah, di Indonesia ini karena sains dan religion itu belum betul-betul masifnya, belum betul-betul menyebar dalam masyarakat, ya maginya masih jalan dan itu memang terbukti manjur, Mas, gitu kan. Contohnya seperti kasus Ponari tadi. Salah satu warga bilang dia sudah ke dokter berkali-kali, tapi tidak sembuh juga. Akhirnya dia lari ke Ponari atau ke magi. Sama juga dengan kasus Kanjeng Dimas, di mana orang pengen cepat kaya tanpa harus bekerja dan berusaha. Agama dan sains tidak bisa menjawab bagaimana caranya menggandakan uang. Akhirnya orang lari ke magi untuk mencari cara bagaimana caranya menggandakan uang, walaupun belum ada buktinya. Terus kenapa orang sampai sekarang masih lari ke magi, padahal sudah ada agama dan juga sains? Menurut Hedi, akses pendidikan dan agama di Indonesia itu masih kurang. Tidak heran makanya masih banyak warga yang lari ke magi ketika menyelesaikan masalah. Selain itu ada keterbatasan dalam ilmu pengetahuan, terutama untuk menjawab persoalan-persoalan yang ada di dunia, termasuk terkait hal gaib. Jadi ada memang hal tertentu yang itu di luar sains, ya. Dan itulah kemudian di situ magi berbicara. Karena bagaimana juga memang ada yang namanya dunia gaib, Mas. Ya, yang itu belum bisa dicapai dengan instrumen apapun gitu sampai sekarang, ya kan? Nah, ini yang jadi persoalan, ya. Misalnya kita tahu ada jin gitu kan. Ya, kita percaya, tapi kita secara empirik hanya kadang-kadang itu terfoto, ya toh? Bahkan sekarang di YouTube itu bertebaran kayak gitu, ya kan? Nah, ini menunjukkan bahwa itu ada, tetapi tidak bisa kita sengaja itu dengan alat kita langsung bisa menemukan mereka, tidak. Jadi ketika ada keterbatasan begini, ya orang bisa lari ke religion atau kemudian kembali ke magi. Ya, pasti larinya ke sana. Kalau dilihat dari penjelasan Prof. Hedi dan melihat fenomena tentang dukun yang terjadi di Indonesia, ini artinya PR bagi pemerintah ya. Bagaimana bisa menyediakan akses kesehatan yang murah sehingga bisa dijangkau masyarakat dan menyediakan akses pendidikan agar pendidikan bisa merata di seluruh Indonesia. Nah, untuk kamu ada pengalaman nggak terkait dengan dukun? Boleh share ya di kolom komentar.